A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Besi Alfia Sasmita dengan nomor ujung NIM 137. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang spektrometer. Spektrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur spektrum cahaya atau radiasi yang dipancarkan akan diserap oleh suatu sampel. Dalam ilmu fisika dan kimia, spektrometer sering digunakan untuk analisis material atau zat dengan cara mengukur sifat-sifat optik dari cahaya yang berinteraksi dengan material tersebut. Secara umum, alat ini dapat mendeteksi intensitas cahaya pada berbagai panjang gelombang dan memetakan bagaimana cahaya tersebut berperilaku ketika berinteraksi dengan sampel. Baik, ada juga jenis spektrometer, yaitu 1. Spektrometer optik, digunakan untuk menganalisis cahaya tanpa ultraviolet atau UV dan inframerah atau IR. Cahaya yang diterima kemudian dipisahkan menjadi panjang gelombang yang berbeda menggunakan kisi difraksi atau prisma. Yang kedua, spektrometer massa, digunakan untuk mengukur massa dan komposisi atom atau molekul atau sampel. Menyusun data berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M/Z partikel yang terionisasi. Dan yang ketiga, spektrometer NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, digunakan dalam kimia organik untuk menganalisis struktur molekul, mengukur respon inti atom terhadap medan magnet yang diterapkan. Dan yang keempat, spektrometer fluoresensi, mengukur fluoresensi atau cahaya yang dipancarkan oleh sampel setelah disinari dengan cahaya tertentu. Dan ada juga cara kerja spektrometer optik, yaitu pertama, sumber cahaya. Sumber cahaya atau seperti lampu deuterium untuk UV atau lampu tungsten untuk cahaya tanpa mengeluarkan cahaya yang akan diteruskan ke sampel. Dan yang kedua, interaksi cahaya dengan sampel. Cahaya ini kemudian diteruskan atau dipantulkan oleh sampel yang sedang diuji. Proses ini menyebabkan beberapa panjang gelombang cahaya diserap atau dipancarkan kembali. Dan yang ketiga, pengelompokan cahaya. Cahaya yang keluar dari sampel kemudian disaring atau dipisahkan menggunakan kisi difraksi atau prisma. Dan yang keempat, deteksi. Cahaya yang sudah terpisah berdasarkan panjang gelombangnya diterima oleh detektor yang mengukur intensitas cahaya pada setiap panjang gelombang. Dan yang kelima, analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi komposisi atau sifat-sifat sampel berdasarkan pola spektrum yang terbentuk. Baik, selanjutnya ada juga aplikasi spektrometer, yaitu pertama, 1. Analisis kimia. Untuk mengetahui komposisi zat dalam sampel, seperti dalam analisis unsur dalam logam atau deteksi senyawa organik. Dan yang kedua, astronomi. Untuk menganalisis cahaya dari bintang atau planet, spektrometer membantu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di langit. Dan yang ketiga, biologi. Dalam analisis DNA, protein, atau bahkan untuk pengujian sampel biologis lain menggunakan spektroskopi, UV, FIS, atau fluoresensi. Dan yang keempat, industri. Spektrometer digunakan dalam pengendalian kualitas untuk memverifikasi bahan baku atau produk jadi. Baik, selanjutnya ada juga contoh penggunaan spektrometer. Spektroskopi absorbansi untuk mengukur berapa banyak cahaya pada panjang gelombang tertentu yang diserap oleh sampel yang dapat memberi informasi tentang konsentrasi zat terlarut dan larutan. Spektroskopi emisi untuk menganalisis cahaya yang dipancarkan oleh atom atau molekul setelah terstimulis oleh sumber energi. Baik, itu saja materi yang bisa saya paparkan tadi tentang spektrometer. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.